teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Sufindra. Sudah lama ya, sudah kurang lebih 2 bulanan saya tidak membuat video lagi ya, karena faktor kesibukan, faktor banyaknya kegiatan lah, sehingga baru kali ini saya sempat untuk membuat video ya tentang GERD. Nah, ini tema pembahasan hari ini mungkin hanya seputar itu ya, pembahasan mengenai sensasi ya. Ini saya dengan istri saya ya, kebetulan dia mau untuk diajak sharing berkenaan dengan sensasi yang pernah dia rasakan ya, walaupun ini hanya sekedar kita berbagi pengalaman saja, sehingga mungkin bisa menjadi motivasi lah untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum masih banyak sensasi, masih banyak masih berkutat dengan sakit GERD dan anxiety-nya ya, sehingga belum optimal dalam menjalankan kehidupan ya. Oke, langsung aja ya. Ini pembahasannya simpel ya, pembahasannya cukup simpel. Jadi awal kali saya sakit itu kan banyak sensasi yang saya rasakan, sehingga mungkin teman-teman juga ada yang merasakan, juga ada yang tidak. Nah, istri saya juga mungkin bisa merasakan, juga mungkin juga tidak ya. Nah, ini saya mengajak istri saya untuk sedikit itulah bercerita mengenai sensasi yang pernah dia rasakan ya. Oke, langsung aja ya. Sakit perut ya, kebanyakan sensasi yang dirasakan oleh penderita GERD itu kan sakit di masalah lambung ya, masalah perut ya. Nah, mungkin istri saya bisa sedikit menceritakannya ya. Apa pernah merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan ya. Pertama, saya merasakan pegal ya, kalau sakit yang sampai dilosor sampai tidak kuat itu juga enggak ya. Saya tidak pernah merasakan hal yang seperti itu. Tapi yang pernah saya rasakan ya kayak pegal, nyeri di bawah perut, sakit di perut sebelah kanan kiri, sakit perut sebelah, nyeri di ulu hati ya, kan seperti itu. Nah, Mama pernah enggak merasakan hal itu? Pernah. Bekas yang lebih sering sih bekas, terus perut itu bahasa itu nih, bekas itu sesek ya. Sesek itu kayak penuh itu bukan penuh dengan makanan, tapi penuhnya itu penuh dengan angin. Jadi di perut itu enggak enak, rasanya kayak mual, terus separuh lah ya. Terus Mual, terus penuh, kayak ketekan. Karena apa? Jadinya kan perut isi gasnya berlebih ya, pakaian tuh kayak sesek, kayak nggak muat, terus rasanya ya nggak enak, kayak masuk angin gitu. Mau makan juga jadi males, udah kayak kenyang gitu loh, kenyang terus gitu, tapi nggak ada isinya sebenarnya, nggak ada isi makanannya. Kalau masih itu. Terus kalau yang sakit melilit juga pernah sih, kalau berlebih terus kondisinya nggak seberapa fit, akhirnya perut itu melilit, pusing kan, naik ya, gasnya naik, kita kurang oksigen. Nah, itu nggak karuan rasanya, jadi wis peka, pusing, mual gitu. Nah, kalau ini sakit di bawah perut bagian bawah itu mungkin
Kalau perut bagian bawah, kalau kita wanita sih sering ya, malah lebih sering bang. Tak pikir sih cewek tok yang sakit bagian bawah perut. Kalau mama ya tambah sering kan dulu, apalagi kalau mau haid, mau bulanan itu kan ya, kalau makannya nggak teratur, apalagi makannya pedes-pedes ya tambah sakit, kayak dilep gitu. Iya sih. Tapi kalau mama sakit GERD itu malah susah bedain antara dilep atau sakit GERD-nya, soalnya ya terlalu sering sakit. Kalau ini pernah nggak merasakan sakit di bagian kanan, bagian kanan atau bagian kiri gitu? Soalnya kan kalau saya kan itu ya, apa yang kadang itu di sebelah kanan sakit banget. Iya sih, pindah-pindah, terus, iya, habis itu terus pindah ke terus ke kiri. Iya sih, sama sih. Kalau kadang nyeri kayak ganjel gitu, enggak. Kalau saya sih itu banyakan itu kan ya, sakitnya itu di perut ya, sebelah kanan atau sebelah kiri itu sering ya, terus perut di bagian bawah itu juga bingung ya sebenarnya, antara ini tuh nyeri di mana, saluran kencing ataukah faktor perut, kan juga beda-beda tipis lah. Bingung sebenarnya. Nah, sehingga pada waktu itu ya tak minumnya banyak, minum apa jenis, makan pisang hijau gitu aja sudah hilang lah, udah hilang masalahnya gitu. Nah kalau ini ya sih, kadang itu kan mirip-mirip. Iya. Ya memang harus dievaluasi dulu polanya kita seperti apa, kayak misal minumnya kita sudah benar atau enggak, cukup atau enggak. Ya kalau enggak, memang kayak mama kan dulu jarang minum. ya, Saya tuh dulu paling males minum air putih, kalau enggak air es nggak bakalan minum. Jadi ya wajar kalau apa terjadi ISK saluran. Ya iya sih, sakit di apa kandung kemihnya kan, akhirnya infeksi, sakit, kurang minum, nanti bisa merembet ke ginjal itu kalau diterusin. Ya kalau lagi sakit gitu ya berarti alarm diri untuk memperbaiki pola minumnya seperti apa, atau mungkin pola makannya yang keliru gitu ya. Nah kalau ini punggung terasa sakit, nah kalau saya kan kebanyakan kan itu ya, kalau pakai kendaraan bermotor itu kan dalam waktu 15 menit atau setengah jam itu aja sudah punggungnya rasanya sudah capek, ingin rebahan. Ya sama sih Gitu ya. Iya, tapi kan balik lagi, apa gara-gara mungkin kita udah capek atau udah usia atau gimana, kan kurang kalsium kan juga bisa juga. Cuman faktornya. Saya tuh merasakan itu ketika sakit iya. Dulu enggak pernah ya, enggak pernah merasakan hal tersebut. Sepeda motor 1 jam 2 jam ya biasa aja ya, barang kena ini. Nah punggung ini rasanya sudah harus istirahat lah. Istirahat, minum yang banyak, jadi kaum rebahan, minum air putih yang hangat ya, mampir gitu ke warung atau kemana, baru nanti bisa punggung bisa enak lagi. Iya sama sih, sama ya. Ya sama. Terus masalah yang ketiga ini ya, yang sering saya rasakan adalah sendi sakit. Jadi sendi itu mulai dari jempolan sini ya, ini tuh sendi motorik. Iya, semua itu sakit lah. Saya juga tidak tahu penyebabnya itu apa, tapi ini sudah agak baikan ya.
kebaikan. Terus habis itu apa ya yang dulu itu sering ini lutut bahu, siku. itu sakit ya. Kalau saya kaki ya, di lutut kaki ya, jadi kayak apa ya, kok sakit ya gitu, padahal nggak pernah merasakan hal itu lah. Itu sih. Kalau mama ya, Pak? Kalau mama sih udah lama, maksudnya ngerasain kalau lutut memang dari remaja itu lutut kalau dibuat sujud jongkok pasti bunyi krek krek gitu. Tapi untuk sendi-sendi iya sih sering ngerasain sendi, orang salah gerak dikit itu nyeri kayak kesetrum, terus sakit nyeri. Salah tidur, posisi tidur nggak benar itu bangun-bangun sakit semua, sendi ngilu semua, ya segitu. Tangan terutama, apalagi sering dipakai buat megang HP, buat ngetik. Iya. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang pingin apa jenisnya menambahkan ya, apa aja sih, jangan nanti yang kamu utarakan itu bukan bagian dari sensasi, kan mungkin bisa menjadi itu ya, apa namanya, masukan ya. Ini yang apa yang kami rasakan bersama ya. Jadi saya merasakan perut sakit, punggung sakit. Punggung itu maksudnya capek lah, rasanya apa ya, linu lah ya, linu ya, Iya. melinu lah, dingin dan sebagainya lah. Terus sendi itu terasa sakit ya. Terus yang keempat gusi berdarah. Nah ini tiba-tiba makan berdarah. Pernah gak? Sering. Tapi entah itu gara-gara itu atau memang Konstruksi punya orang kan beda-beda, ada yang sensitif, ada yang ya, itu. bisa jadi sih. Terus saya gitu kebetulan pada waktu makan pecel ya, makannya enak, tapi habis itu beberapa menit kemudian loh, kok di sini kok ada itu ya, bintik darah ya. Nah, kurang tahu ya pada waktu itu gara-gara apa ya gitu. Saya lihat loh, iya berdarah, tapi sudah hilang, besoknya sudah hilang lagi gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin karena kecokot saya apa, cuma kalau kecokot saya tidak merasakan cokot dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba muncul gitu aja. Itu kalau gusi ya, gusi. Terus merasa itu enggak bikin rasanya ngilu semua gitu, enggak pernah. Kalau ngilu itu gara-gara kadang salah suka main laptop, posisi salah. Biasanya kan dulu kan mama suka itu tuh apa, sambil bukan berbaring apa, telungkup Ya. main laptop atau ngegame. Ya. Nah itu pasti giginya sakit. Oh. Atau iya sering sih dulu sempat sakit sampai yang mama di Solo akhirnya beli obat kumur itu banyak berbagai merek karena itu nggak sembuh Ya. sembuh. Nah, kalau saya itu habis makan apa gitu ya, lupa ya, pokoknya Ya terasa nggak enak tuh kalau nggak salah makan pedes. Terus habis itu makannya sudah nggak apa, kan nggak dijaga lagi ya. Terus saya juga tidak minum vitamin pada waktu beberapa minggu gitu, ternyata loh, gigi saya kok ngilu semua gitu. aku ngilu ketika dingin sama manis. Nah kalau kena manis langsung Dulu, kalau itu karena giginya sensitif. gigi sensitif. Iya. Bukan karena GERD ya. Iya, beda ya. Jadi setelah makan rasanya semuanya kok ngilu ya. Nah, itu. Tapi besoknya kalau saya sudah teratur, tak minum air hangat, terus tak minumi apa, lambungnya dijaga ya, dirawat, minum vermin, terus minum vitamin B kompleks, B12. Nah itu satu hari atau 2 hari sudah hilang, sudah normal kembali ya. Nah, itu.
Berarti gigi nyeri jarang atau pernah atau enggak pernah? Gara-gara Sekarang sih enggak sih. Oh iya. Terus mulut kering. Nah ini mulut kering itu maksudnya di dalam mulutnya ya, di dalam mulutnya itu rasanya kering, rasanya perih gitu. Enggak pernah ya? Enggak sampai gitu. Oh. Nah kalau saya pernah ya merasakan hal. Kalau puasa iya mulut kering. Karena kan Tak ada banyu kali, nggak nggak ada air. nggak ada air, nggak dimasukin minum, Nah, itu. jadi kering. Jadi kalau saya itu sampai merasakan hal itu, jadi mulut terasa kering, terasa nggak nyaman, terasa sakit. Nah itu. Ya mungkin teman juga ada yang merasakan hal yang seperti itu ya. Jadi menurut saya itu bagian dari apa, sensasi lah, sensasi GERD ya, sehingga tidak perlu sedikit cemas ya. Tuh. Terus habis itu mulut di bagian bibir ini ya, itu juga kering ya. Pecah-pecah. Pecah-pecah, Iya, mestinya. kalau itu ya. Pasti lah itu ya. Kalau itu banyak yang mengalami ya. Biarpun minum banyak, Iya, baru minum tetap banyak, aja pecah-pecah. pecah-pecah. Ini kenapa? Ya itu efeknya juga ya dari situ ya, dari lambung juga. Terus nyeri di lidah, pernah enggak? Jadi di lidah enggak pernah. Enggak pernah. Saya mengalaminya hampir lama ya, hampir 1 tahunan. 1 tahunan, ya enggak sampai sih, cuman wis lama lah intinya gitu ya. Jadi itu gara-gara saya sudah merasa enakan ya, merasa enakan pada waktu ini masih hamil ya, masih hamil kurang lebih hamil 7 atau 8 bulanan lah, iya kan. Nah itu saya sering jogging, Iya. sering jogging ya, sering jogging di Kebun Bukit Wonorejo itu kan enak ya. Masanya itu ada apa namanya? Jogging sendiri tapi ya. Ada waduk ya, waduk buatan apa waduk apa? Itu bukan waduk, danau Danau buatan ya, ada danau kolam buatan. ikan gitu. Nah di situ muter-muter lari, bukan jalan ya, jalan sebentar 2-3 kali putaran, habis itu lari 5 kali putaran. Terus habis itu saya coba untuk apa, sit up, push up, nah itu kan sering kan ya itu. Terus pada waktu dia istri saya hamil ya, nah itu kan berapa, 3 hari tuh, 4 hari, 3 hari ya, Apa? Opname. apa namanya? Oh iya, 3 hari. 3 hari ya, 3 hari. Nah saya kan sudah apa ya, pada waktu saya jaga sih makan itu, tapi ketika di rumah sakit lah itu kan makannya ya nasi bungkus lah, nasi bungkus di rumah sakit kan ya lumayan lah mengobati kerinduan terhadap makan pedas. Bukannya dapat makanan juga dari rumah sakit. Ya, tapi kan kurang itu. Oh, orang dapat jatah kok. Yang nungguin juga. Nah itu kan gara-gara apa ya, makanya sudah nggak teratur lah, nggak teratur lagi. Tidurnya pun juga biasanya kan pakai bantal double ya. Di rumah sakit seadanya. Di rumah sakit sudah tidak pakai bantal, tidur tengkurap. Nah ternyata 3 hari ya, 3 hari atau 2 hari, 3 hari lah, 3 hari di sana. Besoknya itu sudah gitu, lidahnya sakit kak ya, kayak orang ngopok Apa sariawan? kecokot nih, kecokot ya, kayak kecokot. Kegigit. Nah, kayak seperti itu. Hilangnya gak lama, sering tak kumuri pakai betadine, pakai apa aja lah, tambah. Pakai garam sampai habis. Nah itu tambah keliru ya, nggak boleh. Harusnya itu Malah kuman yang bakteri baiknya nanti baiknya hilang. Nah itu berapa hari ya, 2 bulan saya terus saya hentikan, terus sampai 7 bulan ya, 7 bulan sampai hampir 1 tahun ya. Itu khawatir terus ya terhadap lidah itu ya. Setiap hari saya apa namanya, berkaca gitu, lidahku kenapa ya gitu. Takutnya kan aneh-aneh kan ya, kecemasannya berlebih. Nah itu ya. Nah ternyata masalahnya masalah pada lambungnya ya.
yes, dirawat lambungnya itu lama-lama juga lidahnya juga Hilang sendiri. Bukan lidahnya yang hilang. Oh iya, sakitnya yang hilang ya, bukan lidahnya. Lidahnya hilang lah, berbahaya ini, tidak bisa merasakan apa-apa. Ya itu sih ya. Jadi itu kalau aku sudah mengalaminya semua ya, dari 6 sensasi tadi, baru sakit, pegal dan lain sebagainya ya, terus punggung, sendi sakit, gusi berdarah, mulut kering, gigi nyeri, 7 ya, nyeri lidah itu juga saya rasakan. Nah, kalau mama berapa ini? Dari 7 tadi merasakan Berapa? 5. Iya, 5 sensasi ya. Tuh kalau jadi tidak semua orang itu merasakan hal yang sama ya, beda-beda. Iya, Ya, sensasinya beda-beda. Ada yang ISK. Nah, ISK enggak sembuh-sembuh juga ada. Ada yang begah sampai berbulan-bulan. Nah. Kalau saya sih begah paling jam-jam tertentu. Iya. Iya. Jam-jam tertentu begahnya. Kalau sore menjelang malam begah. Itu pasti itu. Apalagi kalau buat motoran, Iya. kena angin dikit, Nah. itu langsung. Ya makanya korsetan terus dulu. Kemana-mana pakai korset. Kalau nggak gitu ya nggak enak. Apalagi kan pakai sukanya kan pakai celana. Celana, iya. Celananya itu bukan jeans sih, celana Ketat lah. enggak, Ya, maksudnya kain tapi kain. tapi bukan karet, nggak ada karetnya. Jadi kalau itu udah perut udah nggak enak begah, pasti lepas kancing cek. Baru bisa nafas lega. Kalau nggak gitu nggak menahan bisa, iya. rasanya, aduh kok nggak enak ya. Nah, itu ya. Padahal kurus ya dulu. Iya, badan kurus. Kurus banget dulu saya dulu. Terus dari situ ya. Jadi sensasinya itu bervariasi ya, setiap orang ya. Setiap orang bervariasi, berbeda-beda. Tapi tetap masalah cuman di asam lambung ya. Di asam lambung ya, sehingga yes, kita sehatkan lambung kita sehatkan kondisi pencernaan kita. Nah, kita harus menjaga gaya hidup sehat.